Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang. Pemirsa, kisah pilu menimpa bocah di Bantul, Yogyakarta yang tewas setelah memakan sate berisi racun sianida. Racun itu seharusnya diberikan kepada calon korban sang perempuan untuk menyalurkan hasrat dendamnya. Meski salah sasaran, niat membunuh sudah terlaksana dalam diri sang pelaku. Mengapa para pembunuh begitu kejam? Apa yang ada di dalam otak mereka dan bagaimana mereka dapat membenarkan tindakan kekerasan dan kejahatan? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Dan untuk membahas hal tersebut sudah bersambung bersama dengan kami Reza Indragiri, Amril, Psikologi Forensik. Selamat siang Mas Reza. Halo, selamat siang, Mbak Lydia. Mas Reza, tanggapan Mas Reza dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang perempuan di Yogyakarta dengan menyiapkan sate dan mengirimkan sate tersebut kepada orang yang dituju, namun salah sasaran target. Malangnya ini seorang anak kecil yang justru menjadi korbannya. Bagaimana Mas Reza menanggapi dengan adanya kasus ini, Mas Reza? Kalau tanggapan luas sekali, tapi yang jelas ketika saya menyimak berita itu, pertama kali respon yang muncul dalam hati saya adalah sedih sekaligus marah. Sedih adalah karena korbannya anak-anak, marah juga karena pelakunya orang dewasa yang semestinya tidak melakukan jahat sedemikian rupa. Betapapun sebutlah salah sasaran atau salah target, tetapi tetap perbuatan si pelaku itu sungguh-sungguh keji, sungguh-sungguh tidak terbenarkan. Alhasil saya tetap berharap yang bersangkutan bisa dikenai hukuman yang seberat mungkin, walaupun tampaknya ke arah ke sana sulit untuk direalisasikan. Baik, sebelum kita berbicara mengenai hukuman Mas Reza, ini pembunuhan bagaimanapun bentuknya selalu terdengar kejam dan sadis. Namun apa sebenarnya yang terjadi pada otak manusia saat mereka membunuh? Apa yang ada dalam benak seseorang yang berencana melakukan pembunuhan? Dan bagaimana otak bekerja, Mas Reza? Mbak Lydia berarti mempertanyakan soal motif. Nah, kalau kita bicara motif dalam kejahatan, termasuk motif di balik aksi pembunuhan, maka ada dua saja sebetulnya. Pertama yang disebut sebagai motif amarah atau motif emosi negatif. Nah, ketika seorang pelaku pembunuhan dilatar belakangi oleh motif yang satu ini, kita bisa bayangkan dia bergelut dengan perasaan amarah, kebencian, putus asa, dendam, sakit hati, cemburu, atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Itu motif pertama. Motif yang kedua adalah motif instrumental. Motif yang satu ini tidak ada hubungannya dengan suasana hati. Jadi seseorang melakukan pembunuhan misalnya karena ingin mendapatkan manfaat tertentu, misalnya untuk mendapatkan uang, mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan liputan media, atau mungkin untuk menutupi kejahatan jenis lainnya. Nah, itu motif yang berseliweran di dalam benak pelaku kejahatan termasuk pelaku pembunuhan. Tapi bagi saya, perbincangan tentang motif di ranah hukum kendati menarik, kendati relevan, tetapi sesungguhnya tidak penting benar. Karena dalam proses hukum yang dibutuhkan sebetulnya hanya dua, yaitu mens rea, ada tidaknya niat kejahatan, dan level niat kejahatannya seperti apa, serta actus reus, yaitu gerakan fisik. Orang juga menyebutnya sebagai modus, yaitu rangkaian perilaku yang ditampilkan oleh seorang pelaku untuk mencapai target kejahatannya. Mens rea dan actus reus itu yang sebetulnya lebih penting ketimbang motif itu sendiri. Baik, Mas Reza tadi menyebutkan ada tindaknya kejahatan dan juga level kejahatan. Untuk kasus ini Mas Reza menilai untuk level kejahatannya seperti apa Mas Reza? Sesaat lalu saya katakan actus reus atau masyarakat juga mengenalnya sebagai modus. Nah, menurut saya yang bersangkutan ini berdasarkan pemberitaan di media sudah menampilkan perilaku pembunuhan berencana. Mulai dari berpikir tentang menghabisi sasaran, kemudian berkonsultasi dengan pihak tertentu untuk mencapai sasaran, sampai kemudian simpulan dari diskusi tersebut adalah dengan menggunakan racun. Kemudian pelaku membeli racun via online, kemudian membubuhkan racun ke dalam minuman, lalu mempekerjakan pengemudi ojek online untuk mengantarkan instrumen kejahatan alias racun sianida itu kepada sasaran, walaupun kemudian salah sasaran. Nah, rangkaian perilaku itu kita bisa katakan sebagai rangkaian perilaku pembunuhan. Jadi actus reus atau modusnya atau bahkan pasal pidana yang relevan adalah pasal pidana terkait dengan pembunuhan berencana. Baik. Tapi karena kemudian kita juga perlu bicara mens rea, maka salah sasaran itu mengindikasikan bahwa mens rea-nya berada di level 3.
Maksud level 3 itu bagaimana? Yang bersangkutan punya niatan untuk membunuh. Rangkaian perilakunya juga rangkaian perilaku membunuh. Tapi bahwa kemudian instrumen kejahatannya menjauh dari lokasi yang dia sasar, menjauh dari orang yang dia incar. Adanya kesempurnaan antara niat dan perilaku membunuh secara berencana, namun salah sasaran, itulah yang menjadi indikator bahwa ini merupakan kejahatan dengan mens rea level 3. Baik, Mas Reza, ketika seseorang berencana melakukan pembunuhan, sebenarnya apa yang dituju dalam batin sang pembunuh dan juga apa yang dirasakan oleh mereka setelah aksi membunuhnya dilakukan? Tadi saya katakan, apa yang bergejolak dalam batin pelaku kejahatan termasuk pelaku pembunuhan adalah kemungkinannya muatan amarah atau kemungkinannya keinginan untuk mendapatkan manfaat kejahatan tertentu. Motif amarah atau motif instrumental itu yang perlu digali kalau memang perlu untuk digali. Nah, kemudian setelah yang bersangkutan melancarkan aksi kejahatannya apa? Dalam setiap aksi kejahatan sesungguhnya ada dua misi. Misi pertama adalah merealisasikan visi. Jadi kalau visinya adalah mencabut nyawa orang, maka misi pertama adalah menampilkan serangkaian perilaku yang diharapkan bisa mencabut nyawa orang. Itu misi pertama. Tapi tidak berhenti pada misi pertama sesungguhnya. Ada misi kedua, bahwa setelah memastikan misi pertama terrealisasi, artinya nyawa orang tercabut, maka misi keduanya adalah melarikan diri dari proses hukum. Menghilangkan barang bukti, menghilangkan para saksi, merusak TKP, menyuap aparat penegak hukum, membangun alibi, mengubah penampilan, dan segala macam cara yang ditujukan untuk misi kedua, yaitu sekali lagi melarikan diri dari pertanggungjawaban secara pidana atau melarikan diri dari proses hukum. Itu yang ditampilkan oleh setiap pelaku kejahatan termasuk pelaku pembunuhan. Misi pertama dan misi kedua. Baik, pelaku pembunuhan yang melakukannya secara sadar baik direncanakan maupun tidak, apakah bisa mengarah kepada adanya indikasi ada gangguan mental, Mas Reza? Saya berbeda dengan orang psikologi klinis ya. Barangkali orang psikologi klinis yang sangat menaruh empati pada orang lain mungkin akan terdorong untuk mencari adakah unsur-unsur yang abnormal, kondisi-kondisi kelainan jiwa pada diri seseorang termasuk pelaku kejahatan. Itu psikologi klinis. Saya psikologi forensik. Dari psikologi forensik saya sungguh-sungguh langsung berharap bahwa pelaku adalah sehat walafiat. Orang yang normal, orang yang tidak terganggu jiwanya. Dengan harapan atau dengan asumsi sedemikian rupa, maka saya berharap proses hukum akan berjalan. Nah, itu perbedaan cara pandang antara psikologi forensik dengan psikologi klinis. Psikologi forensik justru ingin sejak awal mencoba berasumsi dan membuktikan asumsinya bahwa pelaku adalah orang yang normal. Ada naluri jahat termasuk naluri membunuh dalam diri setiap orang. Apakah ini bisa dibenarkan demikian, Mas Reza? Oh jelas, kalau kita sudah bicara naluri atau insting, termasuk insting untuk melakukan kekerasan, orang sebagian menyebut sebagai thanatos. Menurut saya insting kekerasan adalah insting yang manusiawi belaka. Dalam situasi-situasi tertentu justru insting itulah yang harus kita kedepankan sebagai cara untuk bertahan hidup. Ketika kita dibully, ketika kita dijahati orang, maka kita punya dorongan seketika untuk melakukan aksi pembalasan, melakukan aksi kekerasan balasan. Nah, perilaku kekerasan yang kita munculkan yang bertitik tolak dari dorongan atau kodrat atau insting atau naluri kekerasan itu justru merupakan bentuk respon yang adaptif. Jadi persoalan adalah ketika kemudian masalah insting kekerasan yang kemudian berlanjut dengan perilaku kekerasan dibawa ke ranah hukum. Akankah bisa dibuktikan bahwa rangkaian dari insting keperilaku itu terbenarkan atau justru merupakan bentuk pelanggaran hukum? Kalau misalnya untuk pertahanan diri ya, betapapun, ini hanya ilustrasi, betapapun seseorang menghabisi orang lain, tapi bisa meyakinkan majelis hakim bahwa tindakan tersebut tak lebih tak kurang adalah untuk mempertahankan diri, maka sah sudah. Dorongan kekerasan itu, naluri kekerasan itu bisa dipahami, bisa dimaklumi, bisa dimaafkan secara hukum. Tapi kalau kemudian saya menghabisi orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhiasan, maka ini lain lagi nih persoalannya. Ini persoalan yang sudah menyangkut pelanggaran pasal-pasal pidana tertentu. Baik,
Rencana pembunuhan yang ternyata salah sasaran di Bantul, Yogyakarta dengan sate sianida yang dilakukan pelaku seorang perempuan berinisial NA dengan alasan sakit hati dendam terhadap kekasihnya. Dampak dari menyimpan dendam terhadap kesehatan mental ini seperti apa, Mas Reza? Namun jangan dijawab dulu, Mas Reza, kita akan break sejenak. Pemirsa, Dialog Nusantara Siang akan kami lanjutkan usai jeda. Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan psikologi forensik Mas Reza Indragiri. Mas Reza, ini rencana pembunuhan yang ternyata salah sasaran di Bantul, Yogyakarta dengan menggunakan sate sianida yang dilakukan pelaku seorang perempuan berinisial NA dengan alasan sakit hati dan dendam terhadap kekasihnya. Dampak dari menyimpan dendam terhadap kesehatan mental, Mas Reza? Ya jelas ada tali temali yang terbuktikan lewat sekian banyak penelitian bahwa kondisi abnormal psikologis manusia atau ya misalnya kelainan mental manusia memang bisa saja kemudian mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Itu saja bisa mendapatkan pemakluman lewat KUHP. Di dalam KUHP ada satu pasal, yaitu pasal 44 yang mengatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak kriminalitas atau tindak kejahatan karena adanya gangguan mental tertentu, maka akan bisa lepas dari pertanggungjawaban pidana. Betapapun demikian, ada pasal 44 ayat 2 yang tidak bisa kita kesampingkan, bahwa ketika berada dalam situasi kejahatan, orang-orang atau pelaku yang diketahui memiliki abnormalitas kejiwaan sekalipun, sesungguhnya bisa diperintahkan oleh hakim untuk menjalani pengobatan di rumah sakit jiwa. Itu artinya proses hukum terhadap pelaku kejahatan yang abnormal psikologinya tetap harus dilangsungkan. Nah, pada aspek inilah saya sering menyampaikan kritik saya ke otoritas penegakan hukum bahwa aksi kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang psikologinya terganggu itu tidak sepatutnya dihentikan pada tahap penyelidikan, tapi tetap harus lanjut ke penyidikan, kemudian ke penuntutan, dan akhirnya masuk ke persidangan. Karena hanya di persidangan itu sajalah klaim gangguan jiwa akan bisa diterima atau tidak. Hanya di ruang sidang sajalah hakim dapat memberikan perintah kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan di rumah sakit jiwa. Jadi ringkas kata ringkas cerita, kondisi mental manusia akan kuat pengaruhnya terhadap perilakunya, termasuk perilaku kejahatan. Baik, Mas Reza, ini bocah inisial N menjadi korban salah sasaran dari aksi pembunuhan berencana yang dirancang pelaku oleh NA. Polisi menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindakan pembunuhan berencana dan ia dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup dan bisa dengan hukuman mati atau paling lama 20 tahun penjara. Mengapa NA ini dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana padahal terjadi salah sasaran? Ini penjelasannya seperti apa, Mas Reza? Kita harus paham redaksional pasal 340. Pasal 340 itu menggunakan frase kurang lebih dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu menghabisi nyawa orang lain. Jadi, unsur perencanaan dalam pasal 340 disorot atau dicermati berdasarkan kesengajaan dan perencanaannya, bukan berdasarkan pada siapa korbannya. Alhasil, terlepas apakah korbannya itu memang pihak yang sungguh-sungguh disasar, atau korban itu hanyalah orang yang bernasib sial, itu tidak jadi penting. Bukan merupakan penentu pasal pembunuhan berencananya. Sekali lagi, disebut sebagai pembunuhan berencana karena pasal 340, konstruksi pasalnya, rumusan pasalnya adalah sengaja berencana menghabisi nyawa orang lain. Siapapun orang lain itu. Tinggal lagi, tadi saya katakan perlu diperhatikan mens reanya. Karena ternyata orang yang meninggal dunia bukanlah pihak yang disasar oleh si pelaku, maka betapapun ini merupakan pembunuhan berencana, actus reusnya memenuhi syarat sebagai pembunuhan berencana, namun mens reanya adalah recklessness. Nah, kombinasi antara pembunuhan berencana dengan recklessness itulah menjadi dasar bagi saya untuk berprasangka atau untuk menduga bahwa hukuman bagi pelaku ini tidaklah hukuman mati, tidaklah hukuman seumur hidup, bahkan mungkin juga di bawah 20 tahun.
Saya mengucapkan ini dengan nada getir, dengan hati yang pilu, karena sekali lagi sesungguhnya saya tetap berharap otoritas kepolisian di Jogja akan bisa menemukan pintu-pintu masuk untuk memastikan agar kemudian si pelaku ini bisa dikenai ganjaran semaksimal mungkin. Baik, Mas Reza, menyoal racun yang dibeli pelaku dari e-commerce padahal ini merupakan obat kimia yang dilarang dijual bebas. Ini bukti lemahnya pengawasan. Siapa seharusnya melakukan pengawasan, Mas Reza? Terus terang saya tidak begitu tahu siapa yang harus melakukan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan transaksi pembelian zat-zat kimia yang berbahaya atau racun. Barangkali harus ada kerja lintas lembaga. Dalam bayangan saya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BPOM, mungkin juga Majelis Ulama Indonesia terkait dengan sertifikasi halal, pihak-pihak atau otoritas semacam itu yang menurut saya perlu duduk bersama. Sampai kemudian diputuskan siapa sesungguhnya yang harus paling berada di lapisan terdepan menggawangi peredaran zat-zat kimia yang berbahaya, zat-zat kimia yang terlarang termasuk racun. Baik, kerap kali ditemui kasus pembunuhan berencana terjadi akibat sakit hati, dendam sebelum melaksanakan aksi berlatar dendam. Bagaimana mencegah dendam sebelum berubah fatal, Mas Reza? Mudah untuk diucapkan, tapi saya pikir tidak selalu mudah untuk dilakukan. Tadi saya katakan bahwa emosi negatif, amarah, dorongan kekerasan, bahkan juga termasuk dendam hingga derajat tertentu justru merupakan indikasi bahwa manusia bisa bertahan dan ingin keluar dari situasi yang dia rasakan merugikan dirinya. Tinggal lagi bagaimana kemudian pengelolaan terhadap emosi-emosi atau perasaan-perasaan negatif itu bisa berlangsung secara konstruktif, bisa berlangsung secara adaptif, tidak melanggar hukum, tidak juga merugikan orang lain. Ambil misal, ini yang sering dijadikan sebagai contoh klise di dalam psikologi. Orang-orang yang diselimuti oleh perasaan amarah atau dendam dan seterusnya, silakan bergabung ke kelompok karate, silakan bergabung ke komunitas tinju. Maka dendamnya, amarahnya barangkali akan bisa tersalur secara lebih beradab lewat kegiatan bela diri semacam itu. Ini sekali lagi mudah untuk dikatakan, tapi bagi orang yang sudah dibaluri oleh perasaan dendam, tampaknya tidak lagi mudah membalikkan telapak tangan. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri Amril sudah bergabung bersama kita di Dialog Nusantara Siang. Selamat beraktivitas Mas Reza. Terima kasih, selamat siang.